terkait penegakan hukum dan pelaksanaan demokrasi itu trennya turun semua. Iya. Itu yang menyebabkan approval rating Jokowi ini turun di Juni 2022. Warga NU menilai kinerja Jokowi itu sekitar 64%, Pak. 64% sumbangsi terhadap penilaian kinerja Jokowi. Jokowi, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Squad TV, kita akan membahas hal yang sangat luar biasa malam ini tentang hasil survei yang dilakukan oleh Indopol. Saya di studio bersama dengan Mas Ratno, Direktur Eksekutif Indopol. Apa kabarnya, Mas? Baik, Pak Yusuf. Ya, dari hasil survei nanti ada temuan-temuan yang sangat menarik tentang tokoh siapa dari NU yang layak atau menurut pemilih NU atau warga NU, siapa yang layak menurut warga NU sebagai pemimpin nasional. Nanti metode survei dan lain sebagainya akan dipaparkan. Bersama saya juga di nun jauh di sana dengan Mas Jainul Munasihin dari DPP PKB. Apa kabarnya, Mas Jainul Munasihin? Alhamdulillah sehat, Bang Yusuf. Selamat malam, assalamualaikum Prof. Hikam, Prof. Makin, dan juga Bang Ratno. Ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Juga dengan Profesor Al-Makin. Beliau adalah Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Apa kabarnya, Prof? Alhamdulillah baik, Mas Yusuf, Pak Zainul Munasihin, dan Prof. Hikam, semoga sehat-sehat semuanya. Ya, baik. Beliau sepertinya ini masih muda, tetapi sudah jabatannya udah profesor dan udah rektor ini. Luar biasa ini. Selamat ini. Kayaknya seusia saya ini. Cuma beda nasib saja nih. Oke. Dan yang tak asing lagi dengan Dr. A.S. Hikam. Beliau adalah pengamat politik dari Presiden University, juga beliau Mustasar PBNU, tetapi berbicara kapasitasnya sekarang sebagai pengamat politik. Apa kabarnya, Prof? Alhamdulillah semuanya. Ya, baik. Sebelum kita dimulai, juga komentar ini sudah luar biasa, sudah membanjiri di kolom komentar pada Squad TV. Langsung saja, Mas Ratno, apa yang Anda temukan ketika Anda melakukan survei terhadap tokoh NU? Siapa yang pantas menjadi pemimpin nasional? Baik, Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semuanya, narasumber. Sebelum mengarah pada angka politik NU, saya coba menjelaskan gambaran survei ini gitu ya. Oke. Survei ini dilakukan pada wawancaranya dilakukan pada tanggal 24 Juni sampai 1 Juli, jadi sekitar 1 minggu, ya, Pak Yusuf. Kemudian, jadi kalau sampai hari ini berarti masih hangat begitu ya. Ketika tidak ada dinamika politik yang signifikan, maka potret ataupun peta temuan dari survei ini menggambarkan situasi yang sesungguhnya begitu. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling di dalam menarik respondennya, kemudian margin of error di plus minus 2,8% begitu, dengan selang kepercayaan 95%. Jumlah respondennya sebesar 1.230. Jadi ini menggambarkan populasi seluruh penduduk Indonesia begitu ya, di 34 provinsi dengan proporsi jumlah penduduk tiap provinsinya. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran utuh dinamika politik Indonesia ke depan begitu per Juni ya, per bulan Juni kemarin. Juni kemarin. Nah,
sebelum ke arah politik NU, saya melihat ada penilaian yang cukup trennya negatif gitu ya. Publik memandang terkait kepuasan kinerja Jokowi, Pak Yusuf, di sana. Yang semula di bulan Januari di survei Indopol juga itu di angka 72,38% kurang lebihnya begitu, turun menjadi 68, sekian persen. Penurunan jadi ada penurunan. Minus 6%. Ya, sementara persepsi publik terhadap ekonomi rumah tangganya itu naik sebetulnya. Karena kita tahu bahwa tren COVID-nya sudah mulai turun sehingga mereka bisa beraktivitas secara ekonomi. Namun itu, kenapa kemudian menilai kepuasan Jokowi turun? Bisa kita lihat beberapa kondisi ekonomi secara nasional, yaitu misalkan naiknya harga sembako, naiknya BBM dan sebagainya, dan juga terkait penegakan hukum dan pelaksanaan demokrasi itu trennya turun semua. Itu yang menyebabkan approval rating Jokowi ini turun di Juni 2022. Nah, sumbangsi warga NU menilai kinerja Jokowi itu sekitar 64%, Pak. 64% sumbangsi terhadap penilaian kinerja Jokowi. Jokowi, betul. Itu kurang lebihnya 16% yang beranggotakan NU ya, yang punya KTA, sementara sisanya dari 53% dari survei ini itu adalah simpatisan NU. Jadi kalau saya lihat di sini nanti Bapak-bapak bisa baca di data laporan kami itu ada 53, sekian persen itu warga NU dan simpatisan. Itu yang nanti kita potret bagaimana arah politiknya begitu. Lanjut arah politiknya bagaimana nih ketika Anda tanyakan hasil temuannya? Temuan pertama. Ini saya presentasi. Siap, silakan Pak Yusuf. Kita presentasikan. Silakan Mas, lanjut. Ya, di sini kan peluang elektabilitas capres tokoh NU pemilu 2024. Ini menurut hasil temuan Anda itu di sini ada sosok Kiai Haji Gus Yahya Stakuf, kemudian ada Pak Mahfud MD, kemudian Bu Hovifah, kemudian Caimin. Empatnya ini adalah tokoh sentral di Nahdlatul Ulama. Betul. Hasil temuannya bagaimana? Hasil temuannya gini, ada 17%, 17,48% itu warga NU memilih Mahfud MD ketika ditanya di antara tokoh NU berikut ini yang paling Bapak Ibu inginkan menjadi pemimpin nasional atau presiden ke depan, itu adalah 17,48% Mahfud MD. Kemudian ada 11,87% itu Khofifah Indar Parawangsa. Kemudian baru Muhaimin Iskandar itu di angka 9,02%. Sementara Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ini ada 4,55%. Kemudian Said Agil Sirat itu 2,85%. Kemudian Yakut Khalil Qaumas itu 2,44%. Sementara yang lainnya diapresiasi 3,01%. Mungkin di situ lain-lainnya bisa Yeni Wahid, kemudian yang lain. Ada di situ ya. Baik, Mas. Kemudian apa yang ditemukan lagi? Nah, khusus itu untuk publik secara umum ya Pak. Publik secara umum. Khusus untuk warga NU, ternyata warga NU itu lebih memilih Mahfud MD ya, yang 51,46% ini. Itu 20,44% itu Mahfud MD. Memilih Mahfud MD jadi presiden dari tokoh NU. Ya, betul. Kemudian yang kedua adalah Khofifah Indar Parawangsa itu di 15,57%. Kemudian Caimin? Caimin di angka 9,12%. Jadi stagnan ya, stabil ya, di 9% ya. Betul. Sesuai dengan perolehan kursi ininya. DPR urutannya. Lanjut. Nah, sementara sebaran dukungan kepada NU kepada partai politik ini pertama adalah yang memilih, jadi ini yang memilih PKB siapa
pilihan presidennya yang di tokoh NU. Pertama ada 25% Mahfud MD. Oke, itu PKB ya. Kemudian Muhaimin Iskandar di 21,15%. Mahfud MD berapa? 25. Jadi lebih banyak Mahfud MD. Pemilih PKB lebih memilih Mahfud MD daripada Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar hanya 21%, 21,15%. Ya. Yang memilih Khofifah 15,38%, sama dengan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, gitu. Sementara Muhaimin Iskandar ini juga banyak dipilih oleh Partai Nasdem, itu ada 17,39%. Ada di situ? Ada. Jadi Partai Nasdem ini tapi lebih memilih Mahfud MD ya. Kemudian, nah ini yang tadi disampaikan Prof. Hikam, ini ada Partai Berkarya, ini hanya 0,08 memang. Itu semuanya memilih Muhaimin Iskandar. Oh, luar biasa tuh. Ya. Kemudian PSI ini sebagian 50% memilih Mahfud MD, begitu ya. Ya. Nah, kemudian kami juga menanyakan terkait khusus capres PKB mengusung Muhaimin Iskandar, begitu. Pertanyaannya begini, PKB telah menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden. Ya, Bagaimana Bapak Ibu, apakah setuju dengan keputusan partai tersebut? Mohon maaf, ini angkanya 20,24% itu setuju. Sementara yang tidak setuju itu 24,72%. Meskipun yang belum menjawab atau yang tidak menjawab cukup besar, 55,04%. Jadi Muhaimin itu dipercaya 20,2% ya, yang setuju. Betul. Yang tidak setuju 24. Ini publik semuanya ya. Publik semua, Tidak hanya NU begitu. Terus kemudian alasan setujunya adalah bahwa Muhaimin Iskandar adalah sosok pemimpin muda dari NU yang bisa merubah bangsa ini. Itu sebesar kurang lebih 59%. Kemudian sebab Muhaimin Iskandar berhasil membawa PKB menjadi partai papan atas itu di 22,09%. Sementara alasan yang paling kuat begitu ya ketika tidak setuju itu adalah Muhaimin Iskandar adalah sosok pemimpin yang kurang bisa membawa bangsa ini, itu sebesar 41,12%. 29,28% itu mengatakan pernah berselisih dengan Gus Dur. Itu alasannya. Ini yang menjadi masalah itu, yang tidak setuju gitu ya. Jadi karena Muhaimin tidak bisa membawa bangsa ini yang lebih baik, dan karena konflik dengan Gus Dur ternyata itu cukup diapresiasi di 29,28%. Kemudian saya teruskan Pak Yusuf. Nah, ketika kita ada simulasi berdasarkan perhitungan 4 poros, 3 poros dengan asumsi yang sudah koalisi yang sudah terjadi dan kemungkinan begitu ya. Jadi ini pasangan calon presiden yang ada unsur NU-nya begitulah. Ini hasilnya pertama simulasi yang kita dapat. Jika ada 4 poros besar begitu ya. 1 poros PDIP, 2 Gerindra dan PKB. Kemudian ada poros ketiga yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS gitu. Kemudian ada poros KIB. Saya simulasi misalkan poros PDIP ini membawa pasangan Puan Maharani dan Erick Thohir. Itu hanya 4,88%. Sementara Prabowo Muhaimin Iskandar itu 20,08%. Nah, yang diapresiasi cukup tinggi itu adalah Anies Baswedan dan Agus Harimurti. Di sini potensi lebih jadi ketika Prabowo Muhaimin angkanya 20% begitu ya. Kemudian lanjut Pak Yusuf. Poros yang kedua ada poros 4 poros dengan simulasi kedua. Ketika Anies dan AHY ditambah dengan Ganjar Airlangga. Itu ada 17%, 17,40% untuk Prabowo Muhaimin. Kemudian tetap AHY dan Anies dan AHY itu 30,08%. Sementara Ganjar 22,03%. Di sini berarti pasangan Anies sama ini ya yang menang ya. Kemudian selanjutnya. Kemudian perbedaan
di poros poros 4 poros tapi simulasi ketiga ketika Ganjar Pranowo dengan Kofifa Indar Parawangsa ini dengan asumsi KIB mengusung mereka berdua. Ini lebih diapresiasi Pak Yusuf. Ganjar Pranowo dan Kofifa Indar Parawangsa ini di 24,55 tapi tetap masih lebih unggul Anies AHY. Sementara Prabowo saya pengen lihat bagaimana simulasi ketika Prabowo berpasangan dengan Mahfud MD. Itu seperti apa, di mana? Ini ada masih bergeser Pak Yusuf terus. Muhaimin 3 angka. 3 angka terus masih terus. Ini mau terus. Baik. Nah, ini kalau ada 3 poros, asumsinya PDIP berpasangan dengan Nasdem mengusung Puan Maharani dan Andika Perkasa. Sementara Gerindra PKB mengusung Prabowo Mahfud MD misalkan. Ini lebih besar menangnya. Peluang kemenangannya lebih besar. Namun catatannya yang belum menentukan itu 46,34%. Kenapa? Karena unsur Anies Baswedan dihilangkan, Pak Yusuf. Jadi dia bergeser pada undecided voter. Kemudian di sini. Jadi Airlangga Hartarto dan AHY ketika dipasangkan KIB melawan Prabowo Mahfud MD itu unggul Prabowo Mahfud MD. Gitu ya. Simulasi keduanya Anies Baswedan dengan Airlangga Hartarto dengan Prabowo Mahfud MD ini lebih unggul Anies Baswedan dan Airlangga Hartarto, Pak Yusuf. Nah, kalau pasangan dengan Prabowo dengan Caimin menangnya berada di mana? Ketika simulasi di mana? Begini polanya. Rivalitas terkuat itu adalah Anies Baswedan. Anies Baswedan rivalitas terkuat. Jadi ketika ada pasangan Anies, terutama Anies ini menjadi capresnya, itu hampir semua rivalitas kecuali Ganjar yang bisa mengungguli di situ. Jadi pasangan Prabowo Mahfud MD bisa menang dan pasangan Prabowo Caimin bisa menang ketika Anies menjadi wapres. Baik. Aniesnya tidak ada ataupun menjadi cawapres. Baik, sampai di sini dulu. Ini menarik ini. Ternyata luar biasa nih hasil temuannya.